A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bismillahirrahmanirrahim. Maqam wahdatul af'al berarti fana, lenyap segala perbuatan makhluk, perbuatan Anda sendiri atau perbuatan yang lain dari Anda, karena nyatanya perbuatan Allah yang maha hebat. Kejahatan atau kejelekan ataupun baik pada hakikatnya daripada Allah, sebagaimana dikemukakan di atas berkali-kali bahwa segala macam perbuatan, kejadian, peristiwa apapun yang terjadi pada hakikatnya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala, yang jahat ataupun yang baik. Kita katakan demikian karena didasarkan atas keterangan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam doa beliau, Allahumma inni a'udzubika minka, yang artinya ya Allah, hamba berlindung kepadamu dari segala kejahatan yang datang daripadamu. Dalam hadis lain ada pula isti'azah, permohonan berlindung diri yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma khalaqta, yang artinya ya Allah, hamba berlindung kepadamu dari segala kejahatan apa-apa yang Engkau ciptakan. Kalau sekiranya kejahatan atau kejelekan itu bukan daripada Allah pada hakikatnya, maka tidak mungkin beliau mengucapkan doa demikian. Allah berfirman, Kul kullum min indillah, yang artinya katakan oleh Muhammad, segala-galanya adalah dari sisi Allah. Sebagian dari arif billah memberikan sebuah misal, contoh untuk sekedar mendekatkan paham, namun bukan berarti tepat demikian hubungan antara hamba dengan Tuhan, seperti laksana wayang yang dimainkan oleh dalang dengan bermacam gerak dan lakunya. Namun semua gerak dan laku si wayang itu adalah suatu kenyataan mazhar daripada perbuatan dan laku pak dalang saja semata-mata, bukanlah gerak dan laku dari wayang itu sendiri. Meskipun demikian, bahwa segala macam perbuatan, peristiwa, kejadian dan sebagainya dalam arti hakiki adalah af'al Allah, tapi janganlah Anda tafsirkan gugur taklif syara, yang artinya hilang bagi Anda kewajiban hukum. Jangan pula hendaknya diiktikadkan lalu melepaskan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketentuan-ketentuan hukum Islam. Apabila sekiranya Anda sampai berkeyakinan atau beriktikad gugur ta'lib syara atau tidak perlu bersyariat lagi, maka jatuhlah Anda ke dalam golongan yang dinamakan kafir zindik, na'udzubillah min zalik. Oleh sebab itu, pegang teguhlah syariat Muhammad, tetap dan terus menerus musyahadah af'al hingga Anda selamat dalam arti yang sebenarnya. Bila mana tidak dengan musyahadah af'al, meskipun Anda sudah lepas daripada syirik jali, syirik yang nyata, namun belum tentu Anda sudah terlepas daripada syirik khafi. Allah berfirman, wa ma yu'minu aksaruhum wa hum musyrikun, yang artinya sebagian besar antara mereka masih tidak beriman kepada Allah, malah
berlaku syirik. Sayyid Umar bin Al-Farid radhiyallahu an berkata dengan dua bait syairnya, walau khatarat li fi siwaka iradah ala khatiri sahwan qadaitu biriddati, yang artinya, andai kata terlintas kilas dalam khatarku, getaran hati di dalam dada, suatu kehendak yang lain daripadamu ya Tuhan, disadari ataupun tidak, wahai celakanya diri ini, remuk, hancur di lumpur murtad. Dengan pandangan, tanggapan dan anggapan yang keliru itu menyebabkan Anda tidak termasuk dalam golongan mukmin yang sempurna. Tetapi bila mana musyahadah Anda benar, tidak ada yang berbuat pada hakikatnya melainkan Allah, tidak ada yang hidup pada hakikatnya melainkan Allah, dan tidak ada yang maujud pada hakikatnya melainkan Allah, maka dengan demikian termasuklah Anda dalam golongan ahli tauhid yang benar, suatu golongan yang dijanjikan Allah dengan dua surga. Surga yang pertama adalah surga ma'rifatullah di dunia, dan surga kedua adalah surga akhirat yang sudah dikenal berdasarkan dalil dan nas. Syekhuna Alimul Allamah Al-Bahtul Arik Abdullah ibnu Hijazi As-Sarkawi Al-Mishri rahimahullah ta'ala telah berkata, siapa yang memasuki surga ma'rifatullah di dunia, niscaya tidak berhasrat ia kepada surga akhirat yang berupa bidadari, istana, pakaian mewah, makanan lezat dan lain-lain. Hasratnya hanya ingin sedekat-dekatnya pada hadrat Allah dengan ru'yatullah, melihat Allah dengan nyata di akhirat kelak. Nikmat yang paling tinggi di akhirat adalah ru'yatullah, melihat Allah dengan nyata. Jauh sekali beda nilai antara nikmat itu dibandingkan dengan nikmat surga dalam pengertian bidadari istana, pakaian mewah dan lain-lain sebagainya yang sering dikemukakan. Begitu pula tentang kenyataan melihat Tuhan dalam arti ma'rifatullah di dunia ini yang telah terbuka pada hati orang-orang yang arif billah. Hanya sebagian kecil saja dibandingkan dengan ru'yatullah di akhirat kelak, namun mereka akan mendapatkannya karena mereka telah memuliakannya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.